Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ferdiansyah dengan NPI 14624000029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review terhadap aplikasi kampus yang dimana aplikasi kampus ini seperti Siakat dan Elitak. Aplikasi ini biasa digunakan oleh mahasiswa Untak baik untuk mengisi KRS, melihat jadwal kuliah, atau mengakses materi, maupun untuk memantau nilai. Analisis ini saya buat berdasarkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, ada pendahuluan, di mana aplikasi kampus ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting bagi mahasiswa karena menjadi pintu utama dalam berbagai aktivitas akademik. Dengan aplikasi ini mahasiswa itu dapat mengisi KRS, mengecek jadwal kuliah, melihat nilai hasil ujian, serta mengakses materi perkuliahan. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan review berdasarkan prinsip IMK agar kita dapat menilai apakah aplikasi ini sudah sederhana, konsisten, mudah digunakan, dan efisien. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan masukan untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Yang kedua, ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini yang pertama, kesederhanaan atau simplicity kalau nggak salah ya guys. Nah, itu aplikasi kampus ini memiliki tampilan yang cukup sederhana karena pada halaman utama dia itu sudah langsung menampilkan menu inti seperti KRS, nilai, jadwal, dan banyak guys. Nah, di situ dia itu di aplikasi itu tentunya tidak ribet guys. Jadi tidak ribet teman-teman. Jadi kayak kita mau seumpama melihat nilai itu langsung ada muncul, jadi nggak langsung masuk ke sini, masuk ke situ, enggak guys. Jadi kalau ya kita mau melihat KRS ya kita cari langsung keluar guys. Kayak nilai, jadwal kuliah gitu. Yang kedua adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini dapat terlihat dari tata letak menu tombol yang sama di setiap halaman maupun warna yang digunakan juga selaras ya, warnanya itu selaras dengan identitas kampus itu utama guys. Jadi sehingga aplikasi itu terasa lebih resmi dan familiar. Selanjutnya adalah visabilitas. Nah, visabilitas ini fitur penting atau mudah terlihat di dashboard. Contohnya kita masuk nih di Elitak. Nah, di Elitak itu kita banyak ada kelas mata kuliah yang kita ambil gitu. Nah, contohnya kita di mata kuliah IMK. Nah, kan sebelum kita buka websitenya kan kita harus masuk kelas terlebih dahulu. Nah, ketika kita masuk kelas itu otomatis kalau kita keluar terus kembali lagi itu dia itu langsung muncul di beranda kalian guys gitu. Jadi tampilannya itu benar-benar langsung, jadi tidak perlu mencari-cari fiturnya lah, soalnya kita sudah masuk kelasnya gitu. Yang kedua adalah affordance.
Avoidance ini desain aplikasi yang dia itu memberikan petunjuk bagaimana cara penggunaannya. Nah, pada aplikasi ini dia itu terlihat dari icon-icon yang digunakan, kayak misalnya kayak kalender, terus ya ini buku, materi kuliah, pengisian KRS atau nilai, ya semacam gitu guys. Jadi dengan desain icon yang tepat, mahasiswa ini tuh langsung paham guys fungsinya dari setiap menu meskipun belum pernah membaca panduan pengguna. Jadi di aplikasi itu benar-benar nggak ribet gitu. Jadi langsung itu sudah cukup baik guys. Sekarang di umpan balik slide berikutnya, di mana umpan balik ini menunjukkan pada aplikasi kampus ketika mahasiswa itu menyimpan data. Nah, muncul kayak kita menyimpan data, terus itu dapat muncul pesan, terus data kalau data berhasil disimpan itu pasti ada tulisannya guys. Nah, kayak seumpama kita bayar SPP lah. Nah itu kalau kita sudah bayar kan, sudah membayar itu SPP itu kan berarti kan ketika kita sudah transfer otomatis kan dia muncul notifikasi berhasil membayar. Nah contohnya kayak gini guys. Itu ada juga kalau kita login itu ketika passwordnya salah, itu kan pasti kan dia kan dapat peringatan kayak passwordnya salah, emailnya salah, kodenya salah gitu kan. Maksudnya ada yang salah, ada notifikasi kayak gitulah lebih tepatnya. Selanjutnya adalah kemudahan. Kemudahan ini cukup mudah dipahami karena mahasiswa hanya perlu login dengan NBI dan password. Setelah itu menu utama sudah menampilkan semua fitur inti yang ada di dalam web itu, aplikasi itu guys. Dan itu tidak perlu memerlukan banyak tutorial. Bahkan mahasiswa baru sekalipun dapat mempelajari cara penggunaannya hanya dengan mencoba sebentar aja bisa langsung guys. Soalnya benar-benar nggak ribet. Selanjutnya ada efisien. Efisien ini dapat menyelesaikan modelnya ini kayak dia itu menekankan ke pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan dengan langkah yang minimal, kayak cukuplah aplikasi kampus ini cukup efisien ya. Kalau saya sendiri ya cukup efisien karena untuk misalnya untuk mencetak KRS, nah mahasiswa bisa langsung mengakses menu yang tersedia di dashboard itu di beranda lah kalau saya ya. Jadi tidak perlu banyak tahapan, tidak berpindah-pindah halaman. Hal ini ya sangat membantu juga, terutama ketika mahasiswa sedang mengejar deadline lah, anggapannya deadline untuk pengujian KRS, untuk pengumpulan tugas ya itu. Selanjutnya ada kesalahan. Kalau di dalam kesalahan ini di aplikasi ini kayak seperti error handling, kayak modelnya error handling. Ini diterapkan dalam aplikasi kampus. Misalnya ketika mahasiswa seumpama ya misalnya ya ketika mahasiswa mencoba mengambil mata kuliah yang sama 2 kali, nah sistem akan memberikan peringatan error. Jadi nggak bisa. Jadi kita kalau sama ya guys, sama
ngambil dua-duanya itu nggak bisa. Jadi ada peringatan kalau kita itu udah masuk di kelasnya, nah itu tidak bisa, kayak error gitu. Nah itu tidak bisa, itu pasti ada peringatan guys. Kayak selain itu, ketika SKS yang diambil melebihi batas maksimal, nah aplikasi juga ini memberikan notifikasi dengan adanya peringatan kalau jumlah SKS-nya ini seumpama 24 lah. 24 itu maksimal, kita ngambilnya lebih kayak 26 kan nggak bisa, harusnya 24 mentok maksimal gitu guys. Ya kayak gitulah. Sekarang slide selanjutnya adalah estetika. Estetika ini dia tuh menggunakan kombinasi modelnya semacam warna ya, warna tampilan, warna web, warna aplikasinya. Dia itu mengombinasi warna yang sesuai dengan identitas kampus. Contohnya kayak Untak itu, dia itu kan logonya kan warnanya orange. Ya aplikasinya ya sebagian banyak yang warna orange gitu. Sama merah ya banyak yang merah gitu. Ya enggak di warna, ya kalau warnanya macem-macem ya macem-macem, cuma ada sedikit warna gitu, cuma yang nggak banyak. Yang kalau di Untak warna orange ya webnya ya warna orange gitu, orange-nya orange kayak kekuningan ya. Biar dipandang itu enak, jadi kesannya itu profesional gitu, kayak masa logonya warnanya orange ya, benar-benar orange, Untak kan orange merah, jadi masa dikasih hitam kan jelek gitu. Sama fontnya itu tidak terlalu kecil guys, jadi ya pas lah kalau saya. Nah begitu aja presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.